dari Prodi Kesehatan Gigi mau menyampaikan penyuluhan tentang kesehatan gigi dan mulut. Baik, sebelum itu saya mengucapkan terima kasih karena sudah memberikan saya kesempatan untuk melakukan penyuluhan di sosial media ini. Sudah selesai. Ibu-ibu semua di sini senyum-senyum ceria semua. Ini merupakan pengalaman pertama kami sebagai mahasiswa untuk melakukan penyuluhan langsung di lapangan. Jadi mungkin apabila ada kesalahan kata ataupun tindakan saya mohon maaf. Sebelum itu ini saya gunakan media lukis atau polis yang saya bagikan sedikit di sini. Ini oma yang gigi banyak rusak. Yang minta gigi palsu. Ini kalau oma di mana? Oma Baik, sebelum itu ini adalah saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Maria Filiana Lamaneka, biasa dipanggil Fitri. Saya mahasiswi dari jurusan Kesehatan Gigi Kemenkes Poltekkes Kupang. Tujuan saya datang ke sini adalah untuk memberikan penyuluhan edukasi kepada mahasiswa semua mengenai topiknya itu bagaimana mengenali gigi berlubang pada anak. Sebelum itu saya mau bertanya, mama punya anak ini usianya berapa tahun? ini si cucu. Oh, ini cucu. Kiranya anak yang cucu. Cucu yang paling besar 11 yang nomor 2 tuh sampai ini. Abraham. Ini ada ibu yang punya anak-anak usia balita, masa pertumbuhan giginya, jadi bisa menjelaskan tentang bagaimana gigi berlubang pada anak. Langsung pada pertama itu di belakangnya ada pengertian gigi berlubang. Abraham yang ada? Dari 100. Ini pertama tuh gigi sini. Iya. Oma di sini sudah pernah mengalami gigi lubang? Bukan mengalami, kena cabut banyak. Bagaimana dia merasa? Sakit, tidak bisa makan, mengganggu aktivitas. Kayaknya itu, oh ini apa lagu tuh ya lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Iya, betul. Jadi gigi ini merupakan satu yang penting sekali ya. Bukan saja kita punya mahkota itu ada di rambut, tapi gigi juga merupakan mahkota kita. Lalu apa pengertian dari gigi berlubang? Nah, lubang gigi itu dalam bahasa medisnya itu disebut karies gigi. Jadi karies gigi ini adalah kerusakan lapisan-lapisan keras gigi yang disebabkan oleh bakteri yang mengubah gula menjadi asam. Asam ini kemudian melukis lapisan keras gigi yaitu email dan dentin sehingga terbentuknya lubang. Jadi nanti mama dong pulang, kasih tahu bapak dong ini. Bapak ada karies gigi kan? Bapak bilang, apa karies gigi nih? Karies gigi itu, Papa nih kita tahu karies gigi. Karies gigi itu nama lainnya lubang gigi. Oh, lubang gigi mama nih pulang ke posyandu, habis begini nama lain, bahasa nama lain lagi. Lubang gigi bilang karies gigi. Jadi nama medisnya itu karies gigi. Lalu bagaimana tanda-tanda gigi berlubang pada anak? Yang pertama itu adalah bintik putih. Bintik putih itu seperti pada gambar yang sudah ada itu, ini ada perbedaan antara gigi sehat dan juga gigi yang tanda awal dari gigi berlubang. Jadi kalau bintik putih itu nama medisnya itu white spot. Dia itu disebabkan karena adanya kelebihan flavonoid. Itu dia rasa penyerang yang berfungsi untuk menguatkan dan juga mencegah ada karies gigi atau lubang gigi. Jadi kalau mama sudah lihat di rumah, mama punya anak di rumah mungkin mengalami gigi ada lubang tapi sudah ada tanda warna putih, itu bisa jadi tanda awal dari lubang. Lalu yang kedua itu ternyata ada berubah. Jadi maka semua semoga dengan penyuluhan ini di rumah itu bisa menjadi alarm atau mendeteksi dini untuk keluarganya. Mungkin jangan dulu anak mendengar mengeluhkan sakit dulu, tapi kita sering-sering waktu kita meriksa kita punya anak dengan keadaan mulut dan giginya. Apabila sudah ada lihatnya lubang, walaupun kecil saja, itu berarti kita harus bawa mereka ke poligigi atau klinik gigi karena itu bisa menyebabkan masalah yang lebih serius. Jadi kita harus menjadi pendeteksi atau tenaga medis dini di rumah. Karena orang bilang keluarga adalah pendidik utama bagi anak-anaknya. Jadi kita juga harus menjadi mama-mama yang super, mama-mama yang bisa mendeteksi, bisa menjadi dokter atau menjadi tenaga medis di rumah. Lalu anak juga mungkin mengeluhkan nyeri. Kita yang dewasa aja kalau kita punya gigi sakit itu pasti kita kesulitan bekerja,
kita punya aktivitas sehari-hari pasti terganggu. Jadi anak juga pasti mereka mungkin karena sakit sedikit saja atau nyeri sedikit mereka bilang, mama hari ini saya tidak sekolah ya, karena kenapa? Gigi saya sakit. Padahal mungkin lubangnya itu belum seberapa, tapi itu pasti mengganggu aktivitas mereka. Lalu adanya bau mulut. Bau mulut ini terjadi karena kalau sudah ada lubang gigi, itu berarti dia menjadi tempat berkembang biaknya bakteri. Dan bakteri ini yang lama-lama dia akan menghasilkan gas yang berbau tidak sedap. Ini yang menyebabkan bau mulut. Lalu ada pembekakan gusi. Nah, infeksi bakteri dari gigi berlubang itu dia akan menyebar ke jaringan struktur termasuk ke gusi. Jadi adanya peradangan, pembengkakan atau gusi menjadi merah, lalu mungkin disertai nanah. Itu merupakan tanda-tanda dari gigi berlubang juga. Lalu misalnya apa penyebab dari gigi berlubang? Yang pertama itu karena anak-anak itu mereka suka makan jajan, makan manis dan lengket, misalnya coklat, es krim, Kita yang dewasa juga kadang-kadang kita suka ya makan manis dan lengket. Makan manis dan lengket itu dia merupakan penyebab dari gigi berlubang paling besar itu karena makan manis dan lengket. Iya, bisa saja kita makan, tetapi habis itu kita sebagai orang tua memberi mereka arahan untuk membersihkan giginya, menyikat gigi. Jadi kalau sudah dengan arahan yang benar itu tidak apa-apa. Tapi jangan juga membiasakan anak, bila anak menangis sedikit kita kasih dengan jajan, anak-anak menangis sedikit kita kasih dengan barang-barang yang manis untuk itu mereka supaya jangan menangis. Mungkin kita bisa akal dengan hal lain, misalnya buah, sayur yang mungkin lebih membuat mereka punya gigi itu lebih kuat dan sehat. Lalu karena kebersihan mulut yang buruk. Kebersihan mulut yang buruk saya lanjutkan ya. Kebersihan mulut yang buruk ini karena satu itu tergantung dari mungkin pendidikan orang tua juga ya. Kalau kita mendidik anak kita memeriksa gigi dan membersihkan gigi setelah makan, itu pasti anak punya mulut itu pasti akan sehat dan aman terhadap gigi. Jadi kalau pengalaman pribadi saya punya orang tua yang dari kecil, saya punya bapak itu dia selalu, pokoknya kalau kami di rumah itu kayak semi militer. Setiap hari kalau malam tidur, saya kasih tidur adik, saya punya adik usianya 5 tahun. Itu kalau saya juga terbawa tidur, itu dia akan selalu kasih bangunkan dia harus sikat gigi. Itu dari kecil. Jadi itu merupakan satu pendidikan dari orang tua juga yang terbawa mungkin sampai sekarang. Jadi harapan saya mungkin setelah mendengar pemilihan ini, ibu semua bisa lebih memperhatikan anak-anaknya dalam menjaga kebersihan dan kesehatan gigi dan mulut mereka. Lalu penyebab gigi berlubang itu pelak. Pelak itu terjadi karena apa? Itu karena sisa makanan yang kita makan itu tidak kita bersihkan dengan cepat. Jadi lama-lama akan menempel, lalu dia menghasilkan zat asam. Zat asam ini yang akan memiliki lapisan keras gigi, yaitu emal dan dentin. Jadi ini juga pelak ini juga menjadi penyebab dari gigi berlubang. Lalu karena penyakit asam lambung, mungkin anak-anak yang memiliki penyakit asam lambung, kalau kita asam lambung itu kan pasti kita mengalami mual dan muntah. Nah, muntahan ini kalau keluar lewat lubang mulut, muntahan itu dia mengandung zat asam. Jadi itu akan membentuk lapisan keras gigi, emal, dentin. Jadi terbentuknya lubang. Lalu kira-kira kalau anak-anak sudah punya lubang gigi itu dampaknya apa? Yang pasti pertama itu ada nyeri dan ketidaknyamanan. Pasti mereka tidak mau sekolah, mereka aktivitas sehari-hari. Karena mereka merasa nyeri, mereka tidak nyaman. Lalu pasti mereka kesulitan makan, yang akan berdampak juga pada asupan nutrisi mereka. Kalau mereka kesulitan makan, kita panggil makan dulu mereka tidak mau karena mereka bilang gigi sakit. Itu karena nanti akan berdampak juga pada mereka punya gizi, kesehatan gizi. Jadi lalu berikutnya itu masalah pertumbuhan gigi permanen. Jadi kalau ibu punya anak sekarang kan kalau usia ini gigi susu ya, nanti berganti ke gigi permanen. Jadi kalau gigi susunya ini sudah ada karies atau lubang gigi yang sudah infeksinya sudah cukup parah, berarti dia punya bakteri ini akan, kalau misalnya gigi permanen sudah tumbuh itu, dia bakteri ini akan mempengaruhi juga berpotensi besar ke gigi permanen. Jadi gigi permanen juga akan berpotensi untuk mengalami karies gigi atau lubang gigi. Jadi sedini mungkin gigi kita punya gigi anak-anak punya gigi susu itu kita harus perhatikan supaya jangan sampai gigi permanen juga itu rusak. Lalu pasti ada gangguan tidur, mereka pasti kesulitan tidur, malam juga pasti mungkin mereka terbangun karena rasa nyeri. Akhirnya kita juga ikut nyeti karena kasihan mereka. Ya.
Jadi gigi ini harus ditanamkan bahwa gigi itu mahal, dan juga kalau sudah perawatan itu pasti mahal. Jadi kita dengan Tuhan yang sudah kasih kita gigi yang aman, sehat, kita harus jaga. Lalu cara pencegahannya bagaimana? Itu yang pertama itu kita konsumsi buah dan sayur. Karena buah dan sayur itu kaya akan vitamin, mineral dan serat yang baik untuk kesehatan gigi, tulang, dan mulut. Jadi bukan buah-buahan yang harus mahal ya, misalnya apel, anggur tidak perlu. Misalnya ada mangga kah, ada pepaya, kuliah jeruk kah, pokoknya buah-buahan yang mudah didapat gitu. Iya. Ikut musim. Iya, ikut musim. Tidak apa-apa, yang penting perbiasakan anak untuk mengkonsumsi buah dan sayur. Lalu kita ajarkan anak untuk menyikat gigi secara teratur. Itu minimal 1 hari berapa kali? Tahu? Sikat 3 kali. 2 kali itu pakai Karena pagi dengan mandi pagi sama malam. sore kan. Terus nanti kalau mau tidur kan katanya sekali lagi karena mau tidur kan juga. Kalau untuk efektifnya itu minimal 1 hari. 2 kali, yaitu pagi sebelum kita sarapan dan juga malam sebelum tidur. Siang itu kita makan, itu kita bisa makan. Bisa, tergantung dari kebiasaan juga. Semakin sering semakin bagus. Mandi sore pasti harus sikat gigi. Terus tidur pasti Kalau makan lagi sikat makan gigi. habis pasti dong sikat Ya, gigi. bagus kan seperti itu. Jalan juga setelah makan itu harus 2 bersikat. kali, tapi kejadiannya bisa 3 Ya. kali. Yang penting tidak kurang. Minimal 2. Ya, minimal 2 kali. Lalu kita juga ajarkan anak menggunakan benang gigi ya. Benang gigi itu gampang kita dapatkan di Alfamart, atau ada 4, harganya juga tidak mahal. Mungkin di sini ada ada belum tahu. Mungkin gigi harus pakai pasang ini, pakai. Tidak, dia kayak benang gigi, dia tuh untuk membersihkan sela-sela gigi. Oh, benang gigi. Iya, dia semacam benang, ada gagasan di sana. Iya, itu bisa kita dapatkan di kios juga kayaknya ada. Nama medisnya itu dental flossing. Jadi itu kalau kita bersihkan, jangan kita pakai tusuk gigi. Tusuk gigi itu tidak dianjurkan ya, karena tusuk gigi itu dia kadang merusak gusi, buat gusi berdarah. Dia membentuk juga tidak sesuai dengan struktur gigi, karena ada cekukan-cekukan gigi. Jadi menggunakan benang gigi itu tanpa dianjurkan. Lalu kita batasi mengkonsumsi makanan manis dan minum. Bukan berarti kita bilang anak tidak boleh makan manis dan minum. Boleh saja, tapi dengan cara pencegahan juga yang benar. Kita habis kita mereka makan, kita suruh minum. Lalu malam-malam juga bisa kalau bisa jangan kasih mereka makan yang coklat-coklat, manis-manis. Seperti itu. Jadi demikian penyuluhan saya tentang gigi berlubang pada anak. Mungkin tadi penjelasan saya ada yang kurang paham, ada yang pertanyaan dari ibu waktu kasih ada yang bertanya sepas atau sejelas atau berat, bisa tambahkan. Jadi kalau ada tanda-tanda gejala yang tadi seperti yang disebutkan, ada gigi lubang atau sakit, bisa langsung ke puskesmas Pasir Panjang, ada dokter gigi di sana. Kalau tidak sempat ke puskesmas, anak-anak setiap anak itu pemeriksaannya 6 bulan sekali. Ya, supaya itu untuk pencegahan juga sebelum gigi berlubang dan gigi rusak. Itu saja. Karena pertanyaan tidak ada. Kalau itu terima kasih banyak Ibu atas kesempatannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Maaf, ini pengalaman pertama jadi saya merasa senang juga bisa berada di posyandu. Malam ini. Semua ibu-ibu di sini pura-pura senyum. Baik, terima kasih.